Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggoro Rizky. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang materi percabangan, keulangan, array, dan function. Langsung saja kita lanjut pada materi yang pertama. Yang pertama, percabangan. Apa itu percabangan? Percabangan berfungsi untuk memecahkan persoalan dan mengambil suatu keputusan dari beberapa pilihan sesuai kondisi yang sedang dialami program. Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart, logikanya jika, terus, maka digambarkan dalam bentuk cabang seperti ini. Oleh karena itu, program di atas disebut percabangan. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Pada pemrograman C++ terdapat 6 percabangan yang harus kita ketahui. Antara lain, yang pertama, percabangan if. Percabangan if ini merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan pada saat kondisi bernilai benar. Yang kedua, percabangan if else. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan yang pertama jika kondisi benar, dan blok pemilihan kedua untuk kondisi salah atau else, atau kondisinya tidak memenuhi kondisi yang pertama. Nah, yang ketiga, percabangan if else if. Percabangan if else if ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Selanjutnya, percabangan switch case. Percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if else if. Nah, selanjutnya percabangan dengan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else, atau bisa dibilang bentuk singkatnya dari if else. Nah, yang terakhir percabangan bersarang atau nested. Kita juga dapat menggunakan blok percabangan di dalam percabangan. Jadi di dalam percabangan itu ada percabangan lagi, atau bisa disebut sebagai percabangan bersarang atau nested if. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh tentang percabangan. Yang pertama, percabangan if. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu eh, program pembayaran. Nah, program pembayaran ini eh, nilai if-nya jika total belanja lebih dari 100, maka akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kondisinya total belanja kurang dari 100.000, maka program akan menampilkan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Itu ya teman-teman. Untuk membuktikan program tersebut, mari kita jalankan programnya. Oke, muncul masukkan total belanja. Nah, total belanjanya kita lebih dari 100, misal 120.000. Nah, kita enter. Nah, maka otomatis jika lebih dari 100, maka akan mendapatkan hadiah. Akan tetapi kita coba lagi jika total belanjaannya kurang dari 100.000, misal 50.000. Nah, program tersebut akan menampilkan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Begitu. Kemudian saya akan memberikan satu contoh lagi tentang percabangan if else. Percabangan if else itu kondisinya jika ada dua kondisi. Yang pertama jika kondisi benar, dan yang kedua jika kondisinya salah. Nah, di sini saya sudah membuat program, misal kayak masuk pada sebuah website, kita akan
ditampilkan tampilan login dan diperintahkan untuk memasukkan password. Nah, di sini itu maaf teman, di sini itu passwordnya copy, kata copy. Jika passwordnya copy, maka akan muncul lagi selamat datang atau berhasil masuk ke dalam website tersebut, misalnya kayak gitu. Tetapi jika kita uh, memasukkan selain kata copy, nah maka program tersebut akan menampilkan password salah. Nah, silakan coba lagi, password salah, coba lagi. Terus kemudian diikuti, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Untuk membuktikan kebenarannya, kita jalankan program tersebut. Oke, tadi untuk passwordnya adalah copy. Enter. Nah, maka berhasil. Selamat datang bos. Nah, diikuti, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, akan tetapi jika kita login dengan password yang salah, oke, kita coba ya. Kita menggunakan passwordnya misal jus ya, karena di sini kita temanya menggunakan nama minuman, jus. Enter. Nah, password salah, coba lagi. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, dari kesimpulan tersebut, if else itu dua kondisi ya teman-teman. Jika kondisi satu tidak memenuhi, maka akan salah. Uh, Jika kondisi satu benar, maka akan benar, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yang kedua, yaitu perulangan. Perulangan adalah program yang akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Pernyataan perulangan berfungsi untuk mengulangi beberapa substatement sehingga kondisi terpenuhi. Di dalam bahasa C++, kita bisa menggunakan pernyataan for, while, dan do while. Secara umum, pernyataan tersebut dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama counted loop dan uncounted loop. Apa sih counted loop dan uncounted loop? Counted loop merupakan perulangan yang sudah jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya, berapa banyak yang harus diulang. Nah, sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Nah, contoh dari perulangan dalam kategori counted loop yaitu perulangan for, dan perulangan yang termasuk dalam uncounted loop yaitu perulangan while dan do while. Sebelum lanjut, kita akan memberikan contoh dari perulangan ya teman-teman. Yang pertama adalah perulangan for. Di sini saya sudah menyediakan program yaitu i, perulangan ke berapa gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setelah kata for. Nah, di sini saya setelah kata for ini membuat perulangan dan dimulai dari angka 1 dan pada program ini perulangannya kurang dari 10, berarti antara itu 1 sampai 9. Gitu ya teman-teman. Untuk mengecek benar atau tidaknya, mari kita jalankan program tersebut. Oke teman-teman. Di sini benar ya teman-teman, perulangannya dari angka 1 dan kurang dari 10. Kurang dari 10. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke teman-teman. Dan selanjutnya saya akan memberikan satu contoh lagi perulangan while ya teman-teman. Nah, jika perulangan while itu termaksud dalam uh, uncounted loop atau berapa tidak ditentukan berapa kali ia harus mengulang. Nah, di sini saya telah membuat program dengan tipe data char, terus kondisinya jika Y, maka akan menghasilkan mengembalikan fungsi utamanya lagi ya teman-teman.
Nah, nanti si outnya akan muncul apakah kamu ingin mengulang. Jika kita memasukkan Y, maka akan muncul lagi apakah kamu akan mengulang. Kemudian kita menggunakan counter. Nah, counter tersebut berfungsi sebagai variabel yang digunakan untuk mencetak berapa kali program eh, di, dijalankan, begitu teman-teman ya. Untuk mengeceknya, coba kita jalankan program tersebut. Oke, di sini akan muncul eh, pertanyaan, apakah kamu mau mengulang? Coba kita masukkan Y. Nah, dia akan bertanya lagi, apakah kamu akan mengulang? Kita Y lagi, dia akan bertanya lagi, kita jawab Y lagi, nah dan begitu seterusnya. Akan tetapi jika kita memasukkan selain kata Y, maka dia akan menampilkan uh, perulangan selesai dan kita telah mengulang berapa kali ya. Misal kita masukkan T. Nah, perulangan selesai, kamu mengulang sebanyak 4 kali. Coba kita hitung teman-teman. Satu, 2, 3, 4. Begitu teman-teman kira-kira perulangan for dan while dan kategori counted loop atau uncounted loop gitu ya teman-teman. Kita selanjutnya lanjut ke materi. Oke, kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Setiap array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pada teori struktur, data ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Ada beberapa macam array antara lain array satu dimensi, array dua dimensi, dan array multidimensi. Apa itu array satu dimensi? Array satu dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Contoh deklarasi array satu dimensi. Di sini saya mencontohkan ada tipe data 6 array, kemudian diikuti jumlah elemen. Nah, selanjutnya ada array dua dimensi. Array dua dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom. Bentuknya dapat kita bayangkan seperti matriks atau tabel, di mana indeks pertama merupakan baris dan indeks kedua merupakan kolom. Array dua dimensi biasa digunakan untuk penataan nilai, penataan pendapatan penjualan, dan lain sebagainya. Contoh deklarasi array dua dimensi, misal ada tipe data nama array diikuti jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Nah, yang terakhir, array multidimensi. Array multidimensi merupakan array yang mempunyai ukuran lebih dari dua dimensi. Bentuk deklarasi array multidimensi serupa dengan deklarasi array satu dimensi maupun dua dimensi. Contoh deklarasi array multidimensi, contohnya, misal ada tipe data 6 array, diikuti jumlah elemen 1, jumlah elemen 2, jumlah elemen 3, dan seterusnya. Nah, sebelum pindah ke materi selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh tentang array. Yang pertama akan saya tampilkan di sini adalah array satu dimensi, di mana nilainya ada 4 dan anggotanya ada 3, 5, 7, dan 8. Kemudian saya akan outkan atau tampilkan dalam nilai mulai dari nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kenapa mulai dari 0 bukan dari 1? Karena indeks array itu biasanya
dimulai dari nol, agar anggota nilai 4 ini tampil semua. Nah, untuk itu saya jalankan programnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tetapi jika misal saya ubah nilainya bukan dari nol tapi dari satu, maka yang akan muncul adalah nilai dari 5, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya memberikan contoh array dua dimensi. Array dua dimensi itu biasanya diibaratkan sebuah matriks atau tabel. Nah, matriks di sini matriks 3 kali 3 atau 3 kolom dan 3 baris. Nah, di sini saya akan menampilkan eh, matriks pada baris ke-1 dan kolom 0. Maka akan tampil angka 5 karena di baris pertama dan kolom 0. Coba kita eksekusi programnya. Nah, oke. Benar ya teman-teman. Pada baris ke-1 dan kolom 0, maka hasilnya 5. Oke. Mungkin begitu ya teman-teman tentang contoh array satu dimensi dan array dua dimensi. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah function, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C++ karena fungsi ini yang akan dieksekusi pertama kali pada saat program berjalan. Seperti yang saya bilang, kalau kita menumpuk semua kode program di dalam fungsi main, maka program akan menjadi sulit terbaca. Karena itu, kita perlu adanya membuat fungsi agar pemrograman tidak berantakan. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke program yang telah saya siapkan, yaitu fungsi. Di sini saya membuat fungsi dengan nama sapaan dan akan menghasilkan kata hello, selamat datang. Di sini saya membuat dengan tipe data integer dan kemudian saya memanggil lagi pada fungsi main fungsi sapaan tersebut. Selain itu, fungsi sapaan juga bisa dipanggil berkali-kali, bukan hanya sekali, dua kali, atau tiga kali ya. Pada contoh kali ini, saya memanggil fungsi sapaan itu dua kali. Untuk itu, maka kita coba program tersebut. Oke, baik. Program tersebut menghasilkan dua output. Selamat datang, selamat datang. Nah, itu terjadi karena saya memanggil dua kali pada fungsi main. Oke, baik ya teman-teman. Mungkin cukup penjelasan dari percabangan, perulangan, array, dan function. Mungkin saya akan akhiri video kali ini. Tetapi sebelum itu saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena sifatnya saya juga masih belajar. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.